Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 semester 5 S1 Farmasi. Di sini kami ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah fitokimia, yaitu ekstraksi fitokimia. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Adevia Femalda. Pendahuluan. Untuk memperoleh senyawa organik yang berkhasiat, kita perlu mengisolasinya dari tumbuhan dengan cara melakukan ekstraksi, dan dilanjutkan vaksinasi, pemurnian, kemudian pencirian atau karakterisasi isolat. Metode pemisahan zat dari bahan alam yang akan digunakan dilakukan dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan bergantung pada tekstur dan kandungan air dari bahan tumbuhan yang akan diekstraksi. Kemudian ada pengertian dari ekstraksi, yaitu ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari pencampurannya dengan menggunakan pelarut, atau proses penyarian senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat. Atau secara singkatnya, ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa secara selektif dari campurannya. Kemudian, prinsip ekstraksi. Melarutkan komponen yang berada dalam campuran atau dalam simplisia secara selektif menggunakan pelarut yang sesuai, yaitu pelarut yang mempunyai tingkat kepolaran yang sesuai atau sama antara pelarut dan zat terlarut. Contoh senyawa organik yang tidak larut dalam air bisa dipisahkan dengan memisahkannya dari campuran air dengan mengekstraknya ke pelarut organik yang tidak larut dalam air. Pada ekstraksi, pelarut harus mampu berdifusi, dan untuk selanjutnya senyawa aktif juga harus cukup larut dalam pelarutnya, sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesetimbangan antara zat terlarut dan pelarut. Kecepatan untuk kesetimbangan bergantung pada pH, suhu, ukuran partikel, dan gerakan partikel. Ekstraksi bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik-menarik intermolekul atau intermolecular force atas adanya gaya di pole-pole. Kemudian, tahap ekstraksi dan hal-hal yang harus diperhatikan. Dalam hal ini terdapat 3 tahapan dalam proses ekstraksi. Tahap pertama adalah penetrasian pelarut ke dalam sel tanaman dan pengembangan sel. Tahap kedua adalah adanya disolusi pelarut ke dalam sel. Tahap ketiga adalah adanya difusi dari bahan yang terekstraksi ke luar sel. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu jumlah simplisia yang akan diekstraksi. Jumlah ini akan digunakan untuk perhitungan dosis, derajat kehalusan simplisia, jenis pelarut yang digunakan, suhu, lama waktu penyarian, kemudian proses ekstraksi. Selanjutnya, pengaruh pelarut dalam ekstraksi. Dalam proses ekstraksi, peranan pelarut sangat penting, sehingga terdapat beberapa kriteria dalam pemilih pelarut. Kriteria yang paling penting pada pelarut adalah kepolarannya. Untuk senyawa yang bersifat polar, maka pelarutnya yang polar. Begitu juga sebaliknya, untuk senyawa yang nonpolar, pelarutnya nonpolar. Berikut adalah urutan pelarut mulai dari yang nonpolar sampai yang polar, yaitu ada N-heksana, N-heptana, sikloheksana, asam asetat, piridina, asetonitril, DMF, DMSO, lalu air. Pada proses ekstraksi terdapat urutan pelarut yang digunakan. Dimulai dari menggunakan pelarut nonpolar, misal N-heksana, menengah diklorometana, kemudian polar etanol dan metanol. Penggunaan pelarut untuk ekstraksi ada pelarut tunggal dan pelarut campuran. Di sini ada metode ekstraksi yang pertama, ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Pelarut nonpolar itu ada air, pelarut semipolar ada etil asetat, aseton, kloroform. Pelarut nonpolar N-heksan dan ether. Pelarut polar dan nonpolar metanol, etanol, dan asam asetat. Kemudian metode ekstraksi ada 2, yaitu cara dingin dan cara pemanasan.
Cara dingin yaitu ada maserasi dan perkolasi. Cara pemanasan yakni ada infus, dekokta, dan soklet. Untuk yang pertama, dekoktum atau dekokta, pelarut air dengan suhu 90 hingga 95 derajat Celcius selama 30 menit. Infus atau infusum, pelarut air dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada reflux, yaitu metode ekstraksi panas dengan teknik penyulingan atau destilasi. Bahan simplisia direndam dalam sulfen air langsung dipanasi. Kemudian ada sokletasi, hampir sama dengan reflux, hanya suhunya lebih rendah. Kemudian koku simplisia direbus langsung dengan sulfen air. Air rebusan langsung digunakan atau air dan ampasnya langsung digunakan. Kemudian ada seduhan, simplisia direndam dengan air mendidih selama 5-10 menit seperti teh celup. Kemudian ada destilasi uap, dan yang lainnya ada ekstraksi berkesinambungan seperti ekstraksi dengan gas superkritis, ekstraksi dengan ultrasonik, dan ekstraksi dengan tenaga listrik. Selanjutnya ada metode ekstraksi menggunakan pelarut. Yang pertama ada maserasi. Maserasi merupakan proses atau metode sederhana, yaitu dengan menggunakan pelarut dan pengadukan beberapa kali dalam suhu kamar. Digesti adalah pengadukan kontinu atau maserasi kinetik pada suhu antara 40-50 derajat Celcius. Yang kedua ada perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan perkolator yang tersari sempurna dengan pelarut pada bahan yang akan diekstrak. Yang ketiga ada infusa. Infusa merupakan ekstraksi dengan menggunakan air sebagai pelarut pada proses pemanasan atau jangan menggunakan api langsung. Dekok adalah sama dengan proses infus, hanya saja dilakukan pada waktu yang lebih lama. Umum kadarnya 10%. Sokletasi merupakan ekstraksi yang menggunakan pelarut yang selalu baru dengan bantuan alat khusus serta pengadukan yang secara berkelanjutan. Yang kelima, reflux adalah ekstraksi yang dilakukan dengan cara pemanasan sehingga mencapai titik didih tertentu. Yang keenam ada destilasi uap. Destilasi uap merupakan ekstraksi yang dilakukan dengan cara melakukan penguapan. Maserasi itu merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik, dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut. Secara umum, pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa kimia atau senyawa organik bahan alam karena dapat melarutkan seluruh golongan metabolit sekunder. Prinsip maserasi itu sendiri, pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut, dan karena ada perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel, maka larutan yang lebih pekat akan didesak keluar, terjadi secara berulang-ulang sampai tercapai kesetimbangan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel. Maserasi ini ekstraksi sederhana, dapat menggunakan bermacam-macam pelarut. Setelah disaring, sisanya dapat dimaserasi kembali. Kemudian kalau perlu dengan pengepresan atau diperas, waktunya lebih cepat dibanding dengan perkolasi.
Digunakan terutama untuk senyawa yang kandungannya besar atau senyawa bioaktif konsentrasi besar. Pada maserasi ini penyaringannya kurang sempurna. Selanjutnya ada perkolasi. Perkolasi proses ekstraksi dingin dengan mengalirkan pelarut secara kontinu dalam waktu tertentu, selanjutnya diuapkan dengan rotavaporator. Penyaringan berkesinambungan sampai sempurna. Bahan dikumpulkan dalam wadah yang sesuai. Bila keran dibuka akan menetes, tetesannya dapat diatur kecepatannya. Keuntungan tidak memerlukan angka tambahan untuk menyaring bahan dibanding dengan reflux tidak memerlukan pemanasan. Ekstraksi pada perkolasi ini prosesnya lama. Infusa. Melakukan penyeduhan dalam panci infus menggunakan pelarut air. Pemanasan tidak langsung 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kadarnya umumnya itu 10%. Air yang menguap dapat ditambah, cocok untuk senyawa yang tahan pemanasan. Untuk penelitian penggunaan cocok seperti pemakaian jamu di masyarakat. Untuk dibuat ekstrak kering waktu penguapan lama. Reflux. Reflux metode ekstraksi panas dengan teknik penyulingan atau destilasi. Bahan simplisia direndam dalam solvent air, langsung dipanasi. Bahan selalu kontak dengan cairan pelarut, dapat digunakan untuk bermacam-macam pelarut, cocok untuk senyawa aktif yang tahan dengan pemanasan. Dapat terjadi degradasi termal, dengan panas penyaringan menjadi lebih cepat dan tidak perlu dilakukan pengadukan. B. Destilasi uap. Prinsip destilasi adalah proses pemisahan yang didasarkan karena adanya perbedaan titik didih antara komponen-komponen yang dipisahkan. Pada destilasi uap, pemisahan campuran terjadi pada temperatur yang lebih rendah dari titik didih normal. Komponen-komponennya ada dua cara dalam teknik ini. Yang pertama, mengembuskan uap secara kontinu di atas campuran yang telah diuapkan. Yang kedua, mendidihkan senyawa yang akan dipisahkan dengan pelarut. Kelebihannya, kemurnian minyak yang diperoleh tinggi. Lalu C. Enfleurage. Metode ini digunakan dalam industri pewangi untuk mendapatkan minyak asiri dari bunga. Caranya, minyak disebar di lapisan tipis pada plat kaca dan bunga yang akan diekstrak ditempatkan di plat tersebut. Minyak esensial dalam bunga secara bertahap akan larut dalam lapisan minyak. Sisa bunga dapat dihilangkan secara mekanis. Kelebihannya, menghindari penggunaan panas agar tidak merusak bahan. Kelemahannya, minyak asiri yang diperoleh tidak murni. A. Ekstraksi berdasarkan energi. Berdasarkan energi yang dibutuhkan, metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu cara dingin. Pada cara dingin terdiri dari pengocokan, maserasi, dan perkolasi. Dan pada cara panas yaitu ada reflux, soklet, destilasi, infusa, dan dekota. Perbedaannya, cara panas adalah bahan-bahan yang tahan terhadap panas, sehingga untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas sebaiknya dengan cara dingin. Proses pada cara panas adalah bahwa prosesnya dapat berjalan menjadi lebih cepat karena adanya pemanasan dapat memperbesar kelarutannya. Lalu yang B, ekstraksi berdasarkan fase dan waktu kontak. 1. Berdasarkan bentuk fasenya. Metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi cair padat. Pelarutnya berupa cairan, sementara zat yang diekstraksi berupa padatan. Ekstraksi cair-cair, pelarutnya berupa cairan dan zat yang diekstraksi juga berupa cairan. Di sini dapat muncul dua kemungkinan. Keduanya bisa saling dicampur atau keduanya saling tidak tercampur. Untuk dapat saling bercampur, metodenya biasanya dengan cara dianalisis dengan osmosis. Sementara untuk saling tidak bercampur ekstraksi
di awal dilakukan dengan cara pengocokan. Berdasarkan waktu kontaknya, metode ekstraksi dibagi menjadi 3, yaitu ekstraksi sederhana, ekstraksi bertahap atau batch, dan ekstraksi sinambung atau continue. Lalu ada ekstraksi pada cair. Ekstraksi pada cair ada ekstraksi Sochlet, yaitu ekstraksi antara padat dan cair yang digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Untuk senyawa yang tahan pemanasan, di mana senyawa dengan kelarutan rendah akan mengkristal. Materialnya banyak, perlu pemanasan berlebih. Bila menggunakan campuran berbeda, titik didihnya cairan yang menguap dan di labu konsentrasi berbeda. Untuk di vetting atau ingin diekstraksi sampai habis. Langkah-langkah ekstraksi pada cair yaitu pencampuran pelarut dan bahan-bahan yang diekstrak lalu dipisahkan dengan beberapa fase. Prinsip kerja dari ekstraksi Sochlet, sochletasi hampir sama dengan reflux, hanya suhunya lebih rendah. Ekstraksi pada penggunaan pelarut selalu baru dari proses penguapan dan kondensasi sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin kembali. Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara ekstraksi Sochlet ditempatkan dalam timbel yang telah dilapisi oleh kertas saring sedemikian rupa. Cairan pelarut dipanaskan dalam labu alas bulat hingga menguap ke atas dan dikondensasikan oleh kondensor menjadi molekul-molekul cairan yang jatuh ke dalam timbel penyaring zat aktif di dalam sampel. Dan jika cairan pelarut telah mencapai permukaan siphon arm, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi atau juga disebut dengan satu siklus ekstraksi. Ini adalah bentuk instrumen dalam ekstraksi Sochlet. Berikutnya ada keuntungan dan kerugian ekstraksi Sochlet. Keuntungan dari ekstraksi Sochlet adalah dapat digunakan dalam skala besar. Keamanan kerja dengan alat ini lebih tinggi, lebih efisien tenaga karena tinggal menunggu hasil dari proses sirkulasi. Pelarut dapat diperoleh kembali setelah proses ekstraksi selesai, sehingga dapat digunakan kembali. Kemudian tinggi karena susunan alat menyebabkan proses berjalan efektif dan beberapa pengotor. Kerugiannya karena menggunakan pemanasan senyawa labil atau terbentuk senyawa baru. Senyawa dengan kelarutan rendah akan mengkristal apabila material banyak, pelarut banyak, perlu pemanasan lebih. Bila menggunakan campuran azotropik yang menguap dan ada di labu yang berbeda. Selanjutnya ada ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan komponen dari suatu campuran cair dengan mengontakkan pada cairan lain. Sering disebut juga ekstraksi cair atau ekstraksi pelarut, solvent extraction, di mana pemisahan dilakukan berdasar perbedaan kelarutan. Melibatkan distribusi dari solut di antara dua pelarut yang immiscible, tidak bercampur satu sama lain. Biasanya salah satu pelarut adalah air dan yang lain adalah pelarut organik yang kurang polar dibanding air, diethyl ether, ethyl asetat, heksana atau dikloromethane. Selanjutnya, proses pemisahan dilakukan dalam corong pemisah dengan jalan pengocokan beberapa kali. Partisi zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak dapat campur, immiscible. Ekstraksi pelarut umum digunakan untuk memisahkan sejumlah gugus yang diinginkan dari campuran sehingga diperoleh senyawa murni yang diinginkan.
mengekstraksi gugus atau senyawa pengganggu dalam campuran sehingga diperoleh sampel yang siap dianalisis secara keseluruhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang diperhatikan pada pemilihan jenis pelarut, pembanding distribusi tinggi untuk gugus yang bersangkutan dan pembanding distribusi rendah untuk gugus pengotor lainnya. Kelarutan rendah dalam air, kekentalan rendah dan tidak membentuk emulsi dengan air, tidak mudah terbakar dan tidak bersifat racun, mudah melepas kembali gugus yang terlarut di dalamnya untuk keperluan analisis lebih lanjut. Di samping ada alat corong pisah untuk ekstraksi cair-cair. Selanjutnya, penerapan dilakukan ekstraksi. Ekstraksi banyak digunakan sebagai komplementer tambahan di samping distilasi. Ekstraksi diperlukan terutama bila proses distilasi akan membutuhkan panas dalam jumlah terlalu besar, CTH, bila volatilitas relatif mendekati 1. Bila kita ingin menghindari pemanasan terhadap suatu zat. Bila komponen yang hendak dipisahkan sangat berbeda sifat-sifatnya, pelarutan. Selanjutnya, teknologi ekstraksi, maserasi dinamis dan statis, merupakan cara yang paling sederhana, tinggal menuangkan pelarut ke dalam simplisia. Prosedur untuk pembuatan tinktur dan ekstrak khusus. Kelemahan metode ini tidak pernah dapat mengeluarkan zat aktif secara sempurna dari simplisia. Untuk mengatasi kelemahan, ampas disentrifugasi atau dilakukan pemerasan. Yang kedua, ekstraksi secara perkolasi sederhana dan berkesinambungan. Tujuan untuk menarik bahan berkhasiat secara total. Bahan berkhasiat ditarik sampai habis menggunakan pelarut segar. Proses memakan waktu lama dan biaya mahal karena pelarut digunakan cukup banyak. Kemudian ada parameter perkolasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan pelarut atau solut. Kemudian kuantitas pelarut yang dibutuhkan untuk menghasilkan ekstraksi pertama dalam skala ekonomi memadai. Lalu parameter berikutnya ada kuantitas pelarut yang dibutuhkan untuk mengencerkan secara sempurna kuantitas solut yang tertahan oleh ampas dari ekstraksi pertama. Lalu penggunaan perkolator lebih dari satu dapat mengurangi biaya dan hasil perkolasi yang masih belum jenuh digunakan untuk perkolasi unit selanjutnya. Kemudian, prinsip ini merupakan tahap pendahuluan pengembangan continuous counter current. Lalu ada penghilangan pelarut. Setelah dilakukannya penyarian menggunakan pelarut, kemudian pelarut perlu dihilangkan. Biasanya, penghilangan pelarut menggunakan evaporator. Untuk pelarut air, bisa menggunakan metode freeze drying, sehingga apabila terdapat pelarut organiknya, perlu dihilangkan terlebih dahulu, baru bisa menggunakan metode freeze drying untuk pelarut airnya. Lalu pada pemurnian ekstrak, yang pertama terdapat cara fisika, yakni pemusnahan bahan asing atau tidak dikehendaki, misalnya sisa simplisia atau bahan lain yang akan mengganggu dalam proses. Tekniknya dengan menggunakan penyaringan, pemisahan dengan sentrifugasi, dan decanter. Kemudian cara kedua ada cara fisikokimia dengan teknik adsorpsi dengan mempertimbangkan sifat fisikokimia, bahan sorban dan adsorban, luas permukaan adsorban, suhu, dan konsentrasi zat terlarut. Kemudian cara yang terakhir yaitu cara penukar ion. Digunakan terutama untuk isolasi bahan aktif secara terbatas untuk menghilangkan terutama polifenol. Pemekatan ekstrak dipekatkan secara parsial atau secara total tergantung tujuan pembuatan. Dipekatkan secara parsial atau ekstraksi menggunakan pelarut
yang sesuai konversi menjadi ekstrak yang dimurnikan. Dipekatkan secara parsial atau ekstraksi menggunakan pelarut terpilih untuk isolasi bahan aktif tertentu. Diekstraksi secara langsung tanpa pemekatan untuk isolasi produk tertentu. Pengeringan ekstrak. Tahapan setelah ekstraksi kemudian pemekatan baik parsial dan total, yakni pemekatan, di mana ekstrak kering lebih mudah digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Peralatannya, pertama pengeringan vakum dingin atau freeze dryers untuk produk yang termolabil. 2. Pengering lajur atau belt dryer dengan aliran udara panas. Yang ketiga, atomizer atau pengering semprot. Yang keempat, pengering lain, vacuum belt argon, roller argon, freeze argon. Beberapa istilah ekstraksi. Yang pertama, tintura, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi atau etanol berbagai konsentrasi. 1 bagian simplicia disari dengan 2-10 bagian menstruum. Yang kedua, ekstrak cair, yaitu berbeda dengan tingstur. Ekstrak ini lebih kental sesuai ketentuan farmakope. Yang ketiga, yaitu ekstrak encer, yaitu dibuat seperti ekstrak cair, hanya terdapat perbedaan antara konsentrasi simplicia yang dicari dengan konsentrasi akhir ekstrak. Yang keempat, ekstrak kental, yaitu viskositas kental pada suhu kamar apabila hangat, tidak berbentuk cair. Berasal dari ekstrak cair yang diuapkan untuk bisa ditambahkan bahan lain yang inert, misalnya dextrin, laktosa, dan lain-lain. Yang kelima adalah ekstrak kering. Berasal dari ekstrak cair yang dipekatkan dan dikeringkan. Yang keenam ada ekstrak minyak, yaitu dibuat dengan mensuspensikan simplicia atau beberapa perbandingan dan derajat halus tertentu dalam minyak. Yang ketujuh, oleoresin, yaitu merupakan sediaan yang dibuat dengan cara ekstraksi bahan oleoresin dengan pelarut yang sama seperti etanol dan asetat. Stabilitas ekstrak dan uji stabilitas. Stabilitasi adalah upaya untuk menjamin agar kualitas atau stabilitas tetap terjaga. Stabilitas merupakan suatu keadaan tidak terganggu atau terurai akibat pengaruh fisika, kimia, maupun mikrobiologi. Uji stabilitas. Yang pertama, fisika, menentukan indeks bias, pengukuran kekeruhan, dan lain-lain. Kimia, penentuan satu atau lebih konstituen. Yang ketiga, biologi dan mikrobiologi, yaitu penentuan bakteri dan sebagainya. Ekstraksi cair-cair. Dalam suatu reaksi organik akan didapatkan produk organik yang diinginkan terlarut dalam suatu campuran air yang mengandung zat-zat anorganik sebagai produknya. Cara memisahkannya adalah menambahkan pelarut organik yang kurang polar sehingga zat anorganik akan terlarut di dalam air atau air panas. Contoh-contoh ekstraksi. Dalam pembuatan teh dilakukan pencampuran antara daun teh dengan air sebagai pelarut dalam temperatur yang tinggi sehingga hasilnya kita bisa mengekstrak senyawa tanin, polifenol, theobromin, dan kafein yang memberikan warna coklat kemerah-merahan pada teh. Pada pembuatan kopi dan jamu, ekstrak yang akan lebih rumit daripada itu yaitu dalam pembuatan jamu bubuk. Dalam membuat jamu bubuk, yang dilakukan yaitu daun tanaman yang akan dijadikan sebagai jamu direbus dahulu dengan air. Dalam proses inilah senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh akan terlarut dalam air. Setelah itu, serat daun dari campuran dipisahkan, selanjutnya diambil dari sari jamunya. Kemudian, air tersebut akan dikeringkan dan jadilah bubuk jamu.
pengembalian senyawa relatif murni seperti benzena, tolulen, dan silen dari reformat yang dihasilkan secara katalis pada industri, produksi asam asetat anhidrat, pemurnian penisilin, atau dari senyawa lain sebagai hasil fermentasi sangat kompleks. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.